Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ismi Faiz Barul Ulum, ana min qismi ta'lim al arabiyyah, al-faslu rabi' ba. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi, yaitu kalam khobari yang tidak sesuai dengan kondisi komunikan. Langsung saja. Yang pertama, pengertian, yaitu jenis kalam khobari yang tidak sesuai dengan kondisi komunikan ini atau kharij muqtada al-hal adalah penyampaian kalam khobar yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi penerima orang yang diajak bicara. Artinya, ketika penyampaian seseorang terhadap orang lain tidak sesuai dengan apa yang dengan kondisi dan situasi dan kondisi orang yang diajak bicara tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis kalam khobar yang tidak sesuai dengan komunikan, yaitu yang pertama ada khobar ibtidai. Ketika digunakan untuk komunikan dalam keadaan ragu-ragu atau al-mutaradif. Contohnya dalam surat Al-Kahfi, al-malu wal banin zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala tadi disampaikan kepada seseorang yang kondisinya tidak percaya, yang kondisinya mudah percaya, polos, tanpa menggunakan pengukuhan. Akan tetapi bentuk khobar tersebut disampaikan kepada orang yang kondisinya ragu-ragu atau al-mutaraddid dengan menggunakan satu pengukuhan. Artinya, kalam khobari dalam contoh tadi itu bahwasanya harus kepada seseorang yang tidak usah pengukuhan, tanpa pengukuhan. Tetapi yang dikatakan tidak sesuai dengan komunikan, yaitu disampaikannya kepada seorang yang masih ragu-ragu, sehingga harus menggunakan pengukuhan. Nah, kemudian yang kedua ada tidak percaya, al-munkir. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Pernyataan di atas seharusnya disampaikan seseorang yang kondisinya lugu, polos, dan juga mudah dipercaya tanpa menggunakan pengukuhan. Nah, akan tetapi khobar tersebut disampaikan kepada mukhatab atau orang yang kondisinya tidak percaya atau al-munkir. Yang ketiga ada khobar talabi. Khobar talabi ini ketika digunakan untuk komunikan yang dalam keadaan belum tahu apa-apa. Contohnya, wala tukhatibni billadzi nadzalam, dan janganlah kau bicarakan kepadamu tentang orang-orang yang zalim itu. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
Quran surat Hud ayat 37. Pada ayat tersebut komunikannya adalah Nabi Nuh. Ia sebagai khalifah karena sebagai khali al-dhihni, karena ia pasti menerima apa yang Allah putuskan. Namun di sisi Allah menggunakan tauhid seolah-olah Nabi Nuh ragu. Hal ini dilakukan untuk memperkuat suatu pernyataan terhadap seseorang yang tidak tahu apa-apa. Selanjutnya ada keadaan tidak percaya atau al-munkir. Contohnya, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Pada pernyataan ini disampaikan kepada seseorang yang ragu-ragu akan kemampuan fungsi sholat bagi pelakunya dengan menggunakan satu pengukuhan saja, yaitu inna. Akan tetapi khobar tersebut disampaikan kepada mukhatab yang tidak percaya. Selanjutnya ada yang kelima ada khobar ingkari. Khobar ingkari ini ketika digunakan untuk komunikan yang dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Contohnya, sesungguhnya dosen itu benar-benar datang, atau demi Allah sesungguhnya dosen itu benar-benar datang, ataupun juga demi Allah sesungguhnya dosen itu benar-benar pasti datang. Dalam pernyataan tadi bahwasanya harus diadakannya pengukuhan, baik itu satu pengukuhan, dua pengukuhan, ataupun lebih dari dua. Kemudian yang keenam ada ragu-ragu atau al-mutaradid. Contohnya, sesungguhnya dosen itu benar-benar datang. Sesungguhnya Allah, demi Allah sesungguhnya dosen itu benar pasti akan datang. Pernyataan di atas seharusnya dikemukakan kepada seseorang yang mengingkari kedatangan dosen dengan memilih salah satu pernyataan di atas sesuai dengan khobar keingkarannya, yakni pertama menggunakan pengukuhan dengan huruf inna ditambah lam ibtida atau huruf lam yang berfungsi untuk mengukuhkan, bisa disisipkan pada predikatnya, ataupun yang kedua bisa menggunakan sumpah ditambah pengukuhan dengan huruf inna juga. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dari semua, baik itu dari pengertian ataupun juga jenis-jenis dari kalam khobari yang keluar atau yang tidak sesuai dengan komunikan. Kesimpulannya dilihat dari segi komunikannya atau mukhotob atau lawan bicara, bahwa sesungguhnya penyampaian sebuah khobar itu tidak selamanya sesuai dengan maksud lahirnya atau sesuai dengan kondisi komunikannya. Akan tetapi ada juga khobar yang disampaikan tidak sesuai dengan komunikan, yaitu contohnya tadi yang sudah disebutkan. Ada kalam khobar yang sesuai dengan komunikan, ada kalam khobar yang tidak sesuai dengan komunikan. Dari kedua ini disebutkan maksudnya sama-sama kalam khobar atau kalam berita ataupun juga peristiwa ataupun informasi. Mungkin cukup sekian pengertian dan penjelasan dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan.
Syukron ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.